Sistem perekonomian dunia yang dikuasai oleh kapitalisme berada di tepi jurang keruntuhannya. Bukan dikarenakan kekurangan sumber daya, melainkan kehilangan makna sebagai sebuah cara untuk mensejahterakan manusia. Sekitar separuh kekayaan dunia dikuasai hanya kurang lebih oleh 1% saja pemilik modal. Uang yang berputar di dunia internasional kurang lebih 2.000 triliun. Tetapi sesungguhnya ekonomi realnya, size-nya, ukurannya kurang lebih hanya 108 triliun. Jadi perputaran uang menggelembung sedemikian rupa. Dan hutang negara-negara di dunia kalau dijumlahkan seluruhnya mencapai 315 triliun. Kurang lebih 330% dibandingkan kemampuan perekonomian dunia. Dengan kata lain, hutang itu pasti tidak akan bisa dilunasi selama menggunakan sistem kapitalisme. Nilai uang terus mengalami penurunan dikarenakan inflasi yang gila-gilaan. Daya beli masyarakat semakin lemah. Ketimpangan antara pemilik modal yang kaya dengan yang miskin semakin menganga. Kerusakan ekologi dan lingkungan hidup dan moral semakin merajalela. Masyarakat dunia bukan semakin menuju pada kesejahteraannya, melainkan justru semakin menuju pada penjajahan yang kronis secara ekonomi kapitalistik. Sistem perekonomian dunia harus disetting ulang menjadi sistem yang berkeadilan, yang moderat, yang mensejahterakan semuanya menjadi sebuah mekanisme atau sistem yang rahmatan lil alamin. Sahabat sekalian, mari kita lakukan kajian ringkasnya di dalam program Perspektif episode 161 kali ini dengan mencuplik sebagian dari buku saya yang berjudul Riba versus Sedekah. Sahabat sekalian, setelah kita melakukan kajian dalam beberapa episode terkait dengan kapitalisme global, maka hari ini kita akan memberikan kesimpulan dan solusinya. Bahwa sekarang ini perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami masalah, dan oleh para ekonom dunia disebut sebagai berada di tepi jurang kehancurannya atau keruntuhannya sebagai sebuah sistem perekonomian dunia. Ada sejumlah ekonom dunia yang memperkirakan bahwa ini adalah bagian akhir dari siklus kapitalisme global. Misalnya Thomas Piketty, dia seorang ekonom Perancis yang menggambarkan bahwa ketimpangan kekayaan global yang sekarang ini terjadi akan meledak tidak lama lagi jika sistem kapitalisme ini tidak disetting ulang atau ditata ulang. Yang kedua adalah Joseph Stiglitz, dia adalah peraih Nobel Ekonomi tahun 2001, seorang ekonom dari Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa pasar bebas tanpa moral akan menghasilkan ekonomi predator yang akan memakan dan menghancurkan yang lemah. Yang ketiga adalah Klaus Schwab. Dia ekonom yang berasal dari Jerman yang menjadi CEO dari World Economic Forum. Dia mengatakan bahwa dunia butuh Great Reset atau setting ulang secara besar-besaran dikarenakan sistem ekonomi sekarang tidak akan berkelanjutan. Yang keempat adalah Ray Dalio, CEO dari Bridgewater Associates dari Amerika Serikat. Ini adalah lembaga investasi keuangan besar di dunia yang mengatakan bahwa kapitalisme modern sekarang ini sedang berada di fase akhir dari siklusnya. Sahabat sekalian, pada intinya para ekonom besar dunia berpendapat bahwa sekarang ini kapitalisme dunia sebagai sistem perekonomian global sedang mengalami puncak masalahnya yang tidak lama lagi akan mengalami keruntuhan, digambarkan sebagai berada di tepi jurang dari keruntuhannya atau sebagai akhir dari siklus perkembangan perekonomian global itu. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan kapitalisme dunia ini
terlalu bertumpu pada pengembangan sisi finansialnya. Kalau kita pahami secara sederhana, sesungguhnya sistem perekonomian itu terdiri dari 3 bagian yang utama. Yang pertama adalah barang atau jasa atau katakanlah produk sebagai kebutuhan bagi manusia. Yang kedua adalah alat belinya atau alat tukarnya yang disebut sebagai uang. Uang dan barang ini semestinya seimbang. Dikarenakan uang itu diciptakan sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang. Barang ditukar dengan uang, yang ketiga untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan atau kesejahteraan manusia. Jadi poin penting dari perekonomian sesungguhnya hanya 3 ini. Ada barang, kemudian ada alat tukar untuk mendapatkan barang itu. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan atau mensejahterakan manusia. Nah, pada sistem kapitalisme, fokusnya itu terlalu besar pada alat tukar atau sistem keuangannya. Ini yang dilakukan berbagai macam rekayasa sehingga jumlah uang itu jauh melampaui jumlah barang dan memunculkan turunnya nilai uang yang disebut sebagai inflasi. Digambarkan di dalam berbagai data yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga keuangan dunia termasuk IMF, bahwa peredaran jumlah uang itu sedemikian besarnya sampai mencapai kurang lebih 20 kali lipat nilai barang. Sehingga inilah yang menyebabkan nilai uang itu terus-menerus akan mengalami penurunan semakin melemah. Gambarannya nilai barang dan jasa itu kurang lebih sebesar 108 triliun. Tetapi uang yang beredar itu mencapai 2.000 triliun dolar. Jadi kurang lebih 20 kali lipatnya. Kenapa bisa demikian? Sesungguhnya uang yang real dalam bentuk M1, M2, M3, M1 atau money 1 adalah uang yang berbentuk tunai, yang kedua adalah berbentuk tabungan, yang ketiga adalah berbentuk deposito. Itu sesungguhnya adalah uang real yang terkait langsung dengan jumlah barang. Ini besarnya 110 triliun dolar. Kurang lebih sama dengan besarnya produk dan jasa yang nilainya 108 triliun dolar. Tetapi di dalam sistem kapitalisme, uang itu kemudian dijadikan barang atau produk yang diperdagangkan dalam bentuk foreign exchange, dalam bentuk saham, dalam bentuk transaksi-transaksi derivatif lainnya, sehingga uang yang beredar secara virtual itu jauh melampaui uang yang sesungguhnya, yang real, yang mestinya dicantolkan kepada jumlah produk atau jumlah barang yang menjadi kebutuhan bagi manusia. Apalagi kemudian uang itu bisa dicetak tanpa jaminan. Inilah yang menyebabkan jumlah uang kemudian beredar sedemikian besarnya karena negara manapun, apalagi negara-negara G7, negara-negara yang besar itu yang menguasai perekonomian dunia, dia bisa mencetak uang semau-maunya sesuai dengan kebutuhannya. Maka yang terjadi adalah distribusi sirkulasi uang real dan virtual itu jauh melampaui kemampuan perekonomian atau GDP, Gross Domestic Product dari seluruh dunia. Jadi peredaran uang itu tidak lagi berbasis pada barang, melainkan berbasis pada utang. Setiap kali uang bisa dicetak dan kemudian mengatakan bahwa ini sebagai hutang yang akan disaur ke masa depan yang ternyata jumlahnya sekarang begitu besarnya tidak mungkin untuk dilunasi. Inilah yang kemudian mengakibatkan apa yang disebut sebagai bubble ekonomi, gelembung ekonomi, di mana sektor finansial atau sektor keuangan menggelembung melampaui sektor realnya. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan uang itu memang dijadikan sebagai barang yang diproduksi dan diperjualbelikan berbasis pada utang dan kemudian bisa menghasilkan bunga. Sehingga di sisi finansial utang ini berkembang dengan sendirinya tanpa terikat lagi dengan jumlah barang.
Inilah yang terjadi sistem finansial yang lepas dari sistem atau sektor produksinya. Kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan uang itu berada di sisi yang berbeda yang tidak berhubungan langsung dengan sektor produksi. Uang bisa diternakkan, bisa menghasilkan uang. Jadi uang dijual untuk menghasilkan uang dan kemudian menggelembung sedemikian besarnya. Efeknya ini akan bisa meletus dan memunculkan masalah dalam sistem keuangan dunia. Krisis yang terjadi di antaranya adalah pada tahun 2008, yaitu krisis subprime mortgage, yang memunculkan krisis keuangan dunia dan meruntuhkan banyak bank di dunia, dikarenakan harga properti itu melambung sedemikian tingginya dibandingkan dengan nilai realnya. Itu juga pernah terjadi pada tahun 1997 pada krisis Asia, atau tahun 2000 pada krisis .com. Dan sekarang ini tahun 2025 sampai tahun 2030 sedang terjadi krisis hutang. Dikarenakan jumlah hutang sedemikian besarnya dan tidak mungkin negara-negara itu bisa melunasi hutangnya. Apalagi dalam skala global sudah digambarkan nilai hutangnya 330% dibandingkan GDP-nya atau kemampuan finansial atau kemampuan perekonomiannya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini berpangkal dari dua hal, yaitu riba dan gharar. Itu istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Di mana sistem kapitalisme itu menggunakan mekanisme riba atau interest system. Uang diternakkan menghasilkan uang. Diternakkan lagi menghasilkan uang. Jadi uang menjadi sebuah produk yang menghasilkan uang. Ini yang menjadikan uang itu menggelembung. Seharusnya uang itu cantolannya adalah ke barang atau ke jasa, ke produk. Nah, dikarenakan tidak dicantolkan ke produk atau ke barang, maka terjadilah penggelembungan itu yang menjadikan terjadi ketidakseimbangan antara sektor real dengan sektor finansial. Ini adalah sistem riba yang oleh Al-Quran secara eksplisit dilarang. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai gharar. Gharar adalah spekulasi yang terlalu berlebihan di dalam menjalankan sistem perekonomian. Nah, sahabat sekalian, jadi apa yang dilarang oleh Al-Quran terkait dengan riba dan gharar itu sebenarnya bukan hanya sebuah masalah yang terkait dengan moral, melainkan struktural terhadap sistem perekonomian. Dikarenakan dampaknya akan langsung pada mekanisme perekonomian itu sendiri yang menjauh dari tujuan diadakannya atau dibangunnya sebuah sistem perekonomian yang mensejahterakan. Berubah atau berbalik arah menjadi sebuah penjajahan dan kemudian ketidakstabilan sistem perekonomian itu sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah 275 misalnya Allah mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, tukar menukar antara uang dengan barang, tetapi mengharamkan riba. Riba adalah menternakkan uang, di mana sektor keuangan tidak dikaitkan langsung dengan sistem atau sektor produksinya. Maka sistem ribawi ini akan menghasilkan 4 masalah. Yang pertama, uang itu akan disedot kepada pemilik modal. Dikarenakan orang yang kaya yang punya modal meminjamkan uang dan kemudian tanpa harus digunakan di sektor real, dia harus mengembalikan uang itu lebih banyak lagi dengan sistem bunga. Sehingga intinya adalah orang kaya, orang yang punya modal, itu menghisap orang-orang yang miskin yang membutuhkan modal. Itu yang pertama. Yang kedua akan memunculkan inflasi dan gelembung ekonomi. Seperti yang kita jelaskan di bagian awal tadi. Kenapa? Dikarenakan uang itu berputar di sektor keuangan itu sendiri. Sehingga uang bertambah banyak meskipun sektor produksinya tidak bertambah. Kalau ini diteruskan maka semakin menggelembung dan memunculkan ketidakstabilan sistem finansial itu sendiri. Yang ketiga, pasar kemudian menjadi sangat spekulatif dan tidak produktif.
Dikarenakan orang hanya berpikir bagaimana untuk menambah sektor atau sisi keuangannya dan kemudian menjadi tidak produktif. Bagaimana caranya mendapatkan uang tanpa harus bekerja di sektor produktif? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, terjadilah penjajahan ekonomi. Dalam skala global, negara-negara miskin yang banyak hutangnya kepada negara kaya, maka dia dijadikan sebagai budak ekonomi oleh negara-negara kaya itu. Atau di dalam sektor privat, sektor perorangan individual, orang-orang miskin justru dijadikan jajahan oleh orang-orang yang kaya dan kemudian semakin memunculkan disparitas, kesenjangan yang semakin lebar, yang kemudian memunculkan gejolak sosial ekonomi, kesenjangan, ketidakadilan yang memicu demonstrasi dan seterusnya akan memunculkan kekacauan dan kehancuran sistem sosial kita sendiri. Maka terkait dengan hal ini, ekonomi Islam mengajukan dua hal. Yang pertama, uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Uang menghasilkan uang, itu yang dilarang sebagai riba. Uang harus menjadi alat tukar terhadap barang. Sehingga uang itu harus diadakan, diciptakan sesuai dengan jumlah barangnya. Maka dulu di zaman sebelum kapitalisme modern ini, uang itu sesungguhnya harus dicantolkan dengan emas. Artinya setiap mencetak uang itu ada jaminan barangnya. Itu yang akan membuat sistem finansial stabil dan itulah yang dianjurkan, diajarkan oleh Islam. Uang harus dicantolkan ke sektor real, bukan diternakkan uang menghasilkan uang. Dan yang kedua kemudian harus dikerjasamakan, tidak boleh dibungakan. Dikerjasamakan dalam bentuk mudorobah misalnya. Mudorobah itu adalah kerjasama antara pemilik modal dengan yang punya skill, yang punya manajemen, punya kemampuan atau tenaga. Maka diaturlah profit sharing-nya. Jadi bukan uang dipinjamkan dalam bentuk kembali uang, tetapi dikerjasamakan. Yang punya modal bekerja sama dengan yang punya skill, melakukan kerja produktif, hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atau yang kedua adalah musyarakah, yaitu bentuk kerjasama profit sharing modal dengan modal. Berapa Anda punya modal, berapa saya punya modal, kemudian dikerjasamakan. Maka hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dengan cara ini maka kinerja dari uang itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan fungsinya, dan kemudian mekanismenya itu dilakukan secara adil karena semua menanggung risiko jika terjadi kerugian dan kemudian mendapat keuntungan sesuai dengan porsi kesepakatannya. Yang ketiga, Islam mengajarkan distribusi kekayaan. Agar kekayaan itu tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Hanya orang-orang kaya saja. Maka diajarkanlah dalam bentuk zakat. Didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya secara konsumtif, tetapi ada yang disebut sebagai zakat produktif. Di mana zakat ini diberikan untuk dijadikan modal bagi orang-orang yang kalangan lemah, yang miskin, yang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan dalam bentuk zakat. Nah, digunakanlah di sektor produktif. Satu, zakat. Yang kedua adalah wakaf. Wakaf ini juga bentuk distribusi kekayaan untuk digunakan bagi kemaslahatan umat. Atau infak, sedekah, dan seterusnya. Dan kemudian dilarang untuk melakukan penimbunan kekayaan. Dikarenakan kekayaan itu sesungguhnya adalah alat untuk memberikan, membangun kesejahteraan bagi semuanya. Sejumlah fakta empirik menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi Islami itu lebih baik dibandingkan dengan sistem kapitalisme. Misalnya pada krisis 2008, bank syariah tidak terdampak signifikan dikarenakan tidak terlibat dalam instrumen spekulatif, yaitu subprime dan derivatif. Atau studi IMF dan Islamic Development Bank pada tahun 2010 sampai 2020 menyatakan bahwa bank syariah tumbuh 2 kali lebih cepat dari bank-bank konvensional di dunia muslim.
Yang ketiga, pasar keuangan syariah global tahun 2024 menunjukkan angka telah mencapai USD 3,5 triliun, tumbuh rata-rata 9-10% per tahun. Artinya sistem ekonomi Islami bukan sekedar konsep yang idealis religius, melainkan bersifat praktis dan menjadi solusi bagi sistem kapitalis yang semakin rapuh. Maka harta itu di dalam Islam memang bukan menjadi hak milik mutlak, meskipun diakui kepemilikannya, tetapi tidak mutlak sifatnya dikarenakan kita mendapatkan kewajiban, kepercayaan amanah untuk mendistribusikan agar terjadi pemerataan dalam keadilan terkait dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar kita, menjadi rahmat bagi semesta alam.